Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa rekaman CCTV, dan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk mantan kekasih korban berinisial Alfi, Satreskrim Polrestabes Bandung memberikan penjelasan terkait kasus ini. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono, menyebutkan berdasarkan rekaman CCTV, korban terlihat meninggalkan kosannya di kawasan Isola Bandung menuju gedung gimnasium seorang diri tanpa didampingi oleh siapapun. Dugaan sementara, korban terjatuh dari lantai 2 gedung gimnasium yang memiliki ketinggian sekitar 6 meter. Namun, tidak ada CCTV yang merekam kejadian di area lantai 2 tersebut. Kapolrestabes Bandung menambahkan, sebelum kejadian, korban sempat terlibat cekcok mulut dengan Alfi di kosannya di wilayah Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Setelah itu, Alfi kembali ke kosannya, sementara korban menuju gedung gimnasium hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia akibat terjatuh. Budi menjelaskan bahwa korban tidak memiliki riwayat penyakit dan dikenal sebagai mahasiswi aktif di UPI. Korban juga tergabung dalam sebuah organisasi kemanusiaan bersama mantan kekasihnya. Karena tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus ini dan korban berada di lokasi sendirian, Kapolrestabes Bandung memutuskan kasus ini ditutup. 2024 sekitar pukul 15.05 di gedung Gimnasium Kampus UPI di Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Sebelumnya kami jajaran Polrestabes Bandung mengucapkan turut berdukacita untuk keluarga korban yang mahasiswi UPI yang meninggal pada hari tersebut. Kita perlu jelaskan untuk identitas korban, yaitu atas nama AM, umur 21 tahun, tempat tinggal di Kelurahan Cikalong, Kecamatan Kabupaten Bandung. Jadi yang bersangkutan ditemukan meninggal dunia atau ditemukan telah meninggal pada pukul 15.05 di Gimnasium Kampus UPI, ditemukan oleh 2 orang saksi. Pada saat itu saksi atas nama MF dan DN sedang hendak melakukan membuat konten di gimnasium tersebut. Pada saat saksi mendatangi gimnasium tersebut melihat ada sesosok jenazah sudah tergeletak di gimnasium dan telah dilihat ternyata jenazah wanita, dan setelah sejak itu dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan pada saat itu Polsek Sukasari dan juga jajaran Polrestabes Bandung, tim Inafis langsung melaksanakan olah TKP. Pada saat pelaksanaan olah TKP langsung di tim penyidik melaksanakan pemeriksaan
saksi-saksi, orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut, dan juga mengamankan CCTV. Dari hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh jajaran Polrestabes Bandung telah tergambar urutan-urutan kejadian pada saat itu. Yaitu pertama kali kita akan jelaskan dulu untuk masalah CCTV. Jadi pada saat CCTV telah kita ambil dan kita telah melihat termasuk CCTV di kos-kosan korban. Jadi pada pukul 11.33 korban keluar dari gang kos-kosan di Jalan Alfriji Isola Sukasari. Ini adalah gambarnya pada pukul 11.33. Ini lepas aja nih, Mas. Kemudian pada pukul 11.39 terlihat di CCTV korban berjalan memasuki gedung gimnasium kampus UPI. Jadi pukul 11.39. Kemudian pada pukul 11.40 korban juga terlihat di CCTV berjalan di dalam gedung gimnasium kampus UPI. Kemudian pada pukul 11.41 terlihat korban memasuki di dalam gedung gimnasium kampus UPI. Di sini. Di sini terlihat sendirian, tidak ada yang lain. Kemudian pada pukul 12.28 terlihat di CCTV korban jatuh dari lantai 2 gedung gimnasium ke lapangan basket di gimnasium tersebut. Nah, oke, terima kasih. Jadi, kemudian setelah dari hasil tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kami memeriksa saksi DN, yaitu keamanan di kampus tersebut, saksi AV, yaitu mantan kekasih dari atau mantan teman dekat dari korban, dan juga saksi N, yaitu ibu kos dari korban tersebut, dan juga saksi SP, yaitu ayah dari korban. Dari keterangan hasil pemeriksaan saksi-saksi, khususnya dari saksi AV, yaitu mantan pacarnya, memang benar pada pukul 11.00 pada hari Kamis tersebut, yang bersangkutan masih bertemu dengan korban di kos-kosan korban tersebut. Pada saat itu saksi menjelaskan hasil pemeriksaan BAP bahwa terjadi cekcok mulut, cekcok permasalahan dengan korban. Akhirnya saksi AV meninggalkan kos-kosan tersebut, pulang ke rumahnya atau pulang ke kos-kosannya sendiri. Ya, betul, pulang ke kosan sendiri. Kemudian setelah itu dia tidak mengetahui lagi korban seperti apa. Nah, maka dari itu kalau dilihat dari timelinenya, dari jam 11 yang bersangkutan keluar dari kos-kosan korban, jam 11.33 korban keluar sendirian menuju kampus UPI gimnasium tersebut sendirian. Kemudian juga kami melaksanakan pemeriksaan juga kepada saksi-saksi lain dan kejadian keamanan dan tempat lain. Memang tidak ada orang lain di gimnasium tersebut, sehingga kita menyimpulkan bahwa korban pada saat jatuh di lapangan gimnasium kampus UPI tersebut sedang dalam keadaan sendirian, tidak ada orang lain. Itu hasil pemeriksaannya kami. Untuk yang lainnya, untuk kenapa sebab lukanya seperti apa, nanti dokter yang akan menjadi cekcok dengan mantan pacarnya. Diduga mungkin adalah masalah asmara. Tapi saya bilang tadi, memang kalau untuk sebabnya jatuhnya seperti apa, apakah menjatuhkan diri sendiri atau terjatuh, ini karena tidak ada CCTV yang melihat langsung. CCTV-nya melihat pada saat jatuhnya. Jadi kita memeriksa dari keamanan bahwa memang tidak ada satupun yang memasuki gimnasium tersebut, dan hasil CCTV tidak ada orang lain
selain dari korban, jadi hanya korban sendirian saja yang berada di gimnasium tersebut. Ya, itu 6 meter. 6 meter. Jadi terlihat nanti di CCTV-nya lagi jatuhnya. Jadi nanti CCTV tergambar tapi tidak di lantai 2-nya tidak terlihat, tapi lihat pas lagi jatuhnya terlihat. Oke. Kan ada riwayat medis yang itu? Tidak ada, korban tidak ada penyakit dan masih aktif di kampus tersebut. Dan juga ikut organisasi juga, organisasi kemahasiswaan juga ikut juga. Satu grup dengan mantan pacarnya. Dan hasil pemeriksaan mantan pacarnya itu cekcok karena apa, Dan? Masalah asmara. Asmara. Ya kalau memang tidak ada tindak pidana yang terjadi pada kasus ini, berarti memang tidak ada tindak pidana dan kasus ini tidak ada prosesnya. Kita tutup. Hasil pemeriksaan dokter forensik dari Rumah Sakit Sartika AC menunjukkan bahwa visum hanya dilakukan pada bagian luar tubuh korban, sesuai permintaan keluarga yang menolak otopsi. Korban mengalami luka memar dan lecet di wajah bagian kanan, luka robek di tungkai bawah kanan, serta diduga terdapat luka pada bagian tengkorak kepala. Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC terkait korban yang dikirim ke rumah sakit kami. Korban dikirim ke rumah sakit jam 19.30. Kemudian menunggu surat permintaan dari penyidik, surat permintaan untuk dilakukan visum. Kebetulan keluarganya menolak untuk dilakukan otopsi, sehingga permintaan untuk visumnya adalah permintaan pemeriksaan luar jenazah. Pemeriksaan luar jenazah dilakukan di pukul 22. Kemudian dari pemeriksaan ditemukan ada beberapa luka. Lukanya itu ditemukan ada luka memar di daerah wajah, kemudian ada luka lecet juga di daerah wajah sisi kanan, kemudian ditemukan ada luka robek atau luka terbuka itu di tungkai bawah kanan, kemudian ada juga patah tulang tertutup itu di tungkai atas kanan dan juga tungkai bawah kanan. Jadi distribusi lukanya ada di sisi sebelah kanan. Jadi mungkin sesuai dengan tadi yang ditunjukkan oleh Pak Kapolres, kondisi korbannya terjatuhnya memang ke sisi kanan dari sisi TV tadi gitu. Karena ini hanya pemeriksaan luar jenazah, tentu sebab pasti mati tidak dapat ditentukan karena kami tidak bisa melihat kondisi di dalam tubuh jenazah. Berdasarkan luka yang kami temukan, tentu distribusinya sisi sebelah kanan, berarti itulah yang mengenai pertama, artinya yang mengenai lantai pertama kali. Kemudian untuk distribusi luka di mana lukanya yang dominan adalah yang di tungkai, kemungkinan itu pola luka jatuh dari ketinggian tentu sesuai. Nah, akan tetapi apakah itu bisa mematikan? Tentu bagian lain yang lebih vital, yaitu daerah kepala dibandingkan dengan tungkai bawah atau tungkai atas. Tapi itu tidak bisa kita tentukan karena tidak dilakukan otopsi. Gitu, ya. Karena keluar darah banyak dari hidung, telinga, kemungkinan adanya patah tulang di daerah tengkorak. Akan tetapi tidak ditemukannya luka terbuka, tentu itu baru prediksi. Karena tidak bisa teraba dan tidak bisa juga terlihat. Dan itu hanya bisa dipastikan dengan dilakukan otopsi. Yang di sini tidak kami lakukan karena keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.